siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Banjarharjo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Banjarharjo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan yaitu berbagi praktik baik 7 jurus BKHK yang akan dibawakan oleh Ibu Ana Setiawijayanti SPD. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk bisa hadir di ruangan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Banjarharjo yang diwakili oleh Ibu Umi Darojah SPD MPD. Kemudian dilanjutkan kegiatan inti yaitu penyampaian 7 jurus BKHK yaitu berupa berbagi praktik baik dari hasil pelatihan pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Setiawijayanti SPD. Acara yang terakhir yaitu penutup. Itu tadi Bapak Ibu rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara hari ini biar bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Banjarharjo yang diwakili oleh Ibu Umi Darojah SPD MPD. Kepada Ibu Umi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Banjarharjo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta wabil khusus Ibu narasumber Ibu Ana Setiawijayanti SPD dan pembawa acara Bu Murti MPD. Jujur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberikan kesehatan, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Acara hari ini pun yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Ana selaku narasumber, semoga dapat berjalan dengan lancar dan saling berbagi ilmu dan pengalaman. Baik Bapak Ibu, sebelumnya juga kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita selaku umatnya semoga selalu senantiasa
sampai berlibat ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan beliau tidak bisa hadir karena hari ini di sekolah yang di utara yaitu SMP 3 Kersana sedang kedatangan inspektorat. Jadi beliau tidak bisa hadir hari ini. Yang akan saya sampaikan di sini yang pertama adalah terima kasih untuk Ibu Ana telah menggunakan semua untuk berbagi praktik baiknya yang selalu kita nantikan ilmunya, karena kemarin sudah mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi guru BK ya. Walaupun Bapak Ibu tidak semuanya guru BK, ini berarti lintas mata pelajaran bisa saling melengkapi, saling memberikan ilmu dan pengetahuannya seperti apa sih penanganan pembelajaran yang kalau kita lihat tadi dalam sedikit paparannya Bu Ana saya ingat itu guru BK itu bukan hanya sekedar polisi sekolah, tadi ada saya lihat. Jadi peran BK di sini bimbingan konseling bersinergi dengan guru mapel yang lainnya, guru mata pelajarannya, saling memberikan satu pendampingan, satu pembelajaran yang saling memberikan apa namanya ya, sinerginya berbarengan, tidak terpisah. Karena guru BK maka berbeda dengan guru mata pelajarannya, sama Bapak Ibu sebetulnya ya, pembelajarannya pun sama. Kalau kita lihat di pembelajaran mendalam pun di guru BK itu ada juga rencana pembelajarannya sama dengan mata pelajaran lainnya. Kita menyiapkan rencana pembelajaran. Kalau dulu namanya modul ajar. Kayak kemarin di MTIP ITS sampai ada guru di tengah perjalanan ini sudah masuk setengah semester 1 ya, masih ada yang menanyakan modul ajar. Ini tidak ketinggalan atau saya yang ketinggalan? Kok masih modul ajar? Jadi masih ada yang informasi itu saja kita terlewatkan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita saling berbagi informasi, pengalaman, dan tentunya pada kesempatan ini hasil dari pelatihan pengembangan kompetensi BK ini akan dipaparkan oleh Bu Anastasia Wijayanti. Desiminasinya hari ini tentang berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. BK saja ada jurusnya. Bapak Ibu pasti punya jurus semuanya masing-masing. Bagaimana mengantarkan anak didik kita menjadi lebih baik. Karena di dalam pembelajaran sekarang dengan pendekatan deep learning, anak kita dibungkus ataupun nanti disajikannya dalam bentuk yang kalau Pak itu yang menarik, semenarik mungkin di kemasannya, dan bagaimana pengemasan yang baik ini melalui proses yang berjalan Bapak Ibu, lebih ke mendalamnya. Saya juga mesti belajar ya Bapak Ibu semuanya. Kemarin yang kurikulum merdeka yang awal kita sudah mulai bisa menerapkan pendekatannya, berubah lagi menjadi pendekatan mendalam, kita masih mau belajar lagi. Ya, makanya kita saling berbagi. Seperti apa sih oleh-oleh dari Bu Ana ini yang hasil dari pelatihan pengembangan kompetensi kemarin kita ikuti bersama nih Bapak Ibu, saling berbagi, saling sharing. Itu saja mungkin dari saya untuk sambutannya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Saya juga masih belajar, masih pengen lebih tahu banyak seperti apa sih itu BK, terutama dalam pengembangan kompetensi guru BK dalam memberikan jurus-jurusnya dalam pendampingan peserta didik atau murid. Itu saja Bapak Ibu sambutan dari saya. Semoga bermanfaat pada hari ini dan bisa meningkatkan pembelajaran di SMP Negeri 2 Banjarharjo. Seperti
seperti judulnya Pak Purung ya, supaya Dewas semakin jaya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau saya salah kata atau salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu sambutan dari Ibu Umi Daroja mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 2 Macararjo. Terima kasih atas sambutan, atas arahan yang sudah diberikan. Semoga kita bisa menindaklanjuti apa yang sudah beliau sampaikan. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara inti kita laksanakan, marilah kita terlebih dahulu mengawali atau mengakhiri menutup acara ini dengan doa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Komarudin SPD. Kepada Bapak Kiai Komarudin SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini dalam rangka berbagi praktik baik 7 jurus BK mudah-mudahan memberikan suatu kemanfaatan bagi kita semua, khususnya di lingkungan SMP Negeri 2 Macararjo. Biar kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakura hamdan amaluka fil husna ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma innaka as-salatu wa afiyatan fil jasadi wa sanatiha wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina fi syukri wa najatan min al-ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Komarudin SPD atas doa yang sudah dilakukan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dari awal sampai akhir, kemudian tentunya bisa bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Untuk acara selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada narasumber kita, Ibu Anna Setiowijayanti, untuk menyampaikan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Dari saya cukup sekian, Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
nggak akan selesai dalam satu hari. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi tugas kami, berbagi praktik baik cukup 2 jurus saja. Nanti jurus selanjutnya kita lanjut di lain kesempatan. Kita berbagi, kita sharing, mudah-mudahan ilmu ini bisa kita manfaatkan dengan baik dalam upaya memberikan bimbingan kepada murid-murid kita. Ini sedikit tanya pengantar, kenapa sih ada 7 jurus BK, kenapa bukan yang lain? Jadi kemarin kita dari Brebes itu ada 99 peserta, jadi keseluruhan 1.808 terbagi menjadi 2 gelombang. Jadi kemarin di gelombang pertama itu untuk BK, SMP, SMA, SMK ada 99 guru BK terbagi menjadi 3 kelas. Kemudian di tanggal 27 ada lagi di gelombang kedua. Jadi kegiatan ini prioritas dari pemerintah pusat untuk khususnya untuk di tanggal itu adalah untuk Provinsi Jawa Tengah. Jadi tadi seperti yang Bu Mi sampaikan, melihat ada guru BK bukan polisi sekolah. Jadi ini juga alasan dari Pak Menteri untuk kenapa sih diadakan kegiatan ini begitu. Jadi boleh saya baca nih Bapak Ibu? Jangan serius sekali. Di tengah kompleksitas tantangan zaman, mulai dari dinamika teknologi hingga perubahan sosial yang begitu cepat, kita menyaksikan adanya peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Generasi muda kita menghadapi tekanan yang tidak ringan, sehingga guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat mental, emosional, serta berkarakter kuat. Inilah mengapa peran bimbingan dan konseling di sekolah menjadi semakin krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebanggaan. Bahwa guru BK bukan hanya polisi sekolah atau pelengkap administrasi, melainkan arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi dan memberdayakan setiap murid. Saya di guru BK selama ini menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi mental yang kuat bagi generasi penerus. Jumlahnya tidak sepadan dengan jumlah murid yang harus dilayani. Karena itu keterampilan bimbingan ini juga dilatihkan pada guru-guru non BK. Hal ini agar semua guru tidak hanya memberikan pelayanan mengajar, melainkan juga membimbing murid. Semua guru dapat menjadi pembimbing dengan bimbingan tepat untuk melahirkan generasi hebat. Berhenti dalam upaya memperluas jangkauan, mereka juga perlu tampil dalam wajah yang lebih segar dan menggembirakan. Karena itu, modul training hingga media yang dibuat dikemas dalam bentuk yang kreatif dan praktis, yaitu 7 jurus BK hebat. Dengan tetap memperhatikan kedalaman, materi BK dikemas dalam 7 jurus praktis dan diberi sentuhan gamifikasi serta visualisasi yang rapi. Dengan materi yang solid, pengemasan yang menarik, jangkauan yang luas, mudah-mudahan murid-murid di Indonesia mendapatkan layanan BK berkualitas, sehingga mereka bisa tumbuh bukan hanya sebagai murid yang cerdas secara akademik, tetapi juga sejahtera secara emosional dan selaras secara sosial. Dengan demikian tujuan kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan dapat kita wujudkan. Amin. Jakarta 20
melihat jadi kegiatan kemarin kita naik gunung untuk jadi pendekar itu juga melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kemarin sempat ada di pelatihan, ada sholat subuh berjamaah sampai dengan di akhir tidur cepat. Jadi kita tidur cepat itu jam 10, kemudian bangun pagi jam 4, jam 4.20 kita sholat berjamaah sholat subuh, lanjut lagi setengah 6 kita kembali lagi untuk olahraga. Setelah itu jam 7 kita makan, jam 8 kita belajar di kelas sampai dengan nanti ada istirahat sholat ibadah, masuk kelas lagi sampai jam 9 malam. Jadi jam 10 baru tidur cepat. Jadi kebiasaan anak Indonesia hebat kemarin memang kami laksanakan di sana. Ada 7 jurus BK hebat, apa saja ini? Jadi untuk kali ini yang menjadi prioritas atau menjadi tugas wajib bagi kami adalah memberikan berbagi bagian untuk jurus 1. Jadi kenali potensi seperti apa sih anak-anak kita. Jadi jurus ini nanti kalau sekarang saja ada guru wali ya. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bahwa tidak hanya guru BK yang harus membimbing murid, apa yang terjadi di kelas pun Bapak Ibu guru BK bisa tetap melaksanakannya. Jurus 1 adalah kenali potensi. Jurus kedua kelola emosi. Jurus ketiga tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu daya lenting. Jadi membangun kembali motivasi anak yang turun, yang drop gitu, resiliensi. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang 6 bangun kolaborasi. Ini kolaborasi antara guru, kemudian pihak orang tua, kemudian lingkungan, seperti apa dan kolaborasi yang baik untuk membimbing anak-anak kita. Dan untuk jurus yang ke-7 adalah menata situasi. Nanti ada lagunya di sesi terakhir kita nyanyi bareng, juga bisa diamalkan bahwa 7 jurus ini yang harus kita lakukan dalam rangka untuk membimbing anak-anak kita. Kita mulai untuk jurus 1, kenali potensi. Gerakannya ada tapi terakhir saja ya Bu ya. Kenali potensi. Jadi di sini ada asesmen bakat dan minat seperti yang tadi. Kenapa harus ada grup? Karena itu untuk kenali bakat minat kita akan menggunakan aplikasi. Jadi di aplikasi coba nanti kita praktekkan beberapa saja. Jadi selain untuk TTO, untuk kita sendiri juga kita bisa berikan ke anak didik kita supaya lebih mudah dalam memberikan bimbingan. Tujuan dari jurus 1 untuk kenali potensi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid. Dan yang kedua, supaya murid mampu mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Konsep-konsep yang akan kita pahami hari ini adalah 1 kecerdasan maksimum atau terkenal dengan multiple intelligence. Yang kedua adalah gaya belajar atau learning style, dan yang ketiga pengenalan minat dan bakat. Biar tak ngantuk kita stretching dulu. Siap, oke. Ya, oke. Stretchingnya boleh berdiri di sini. Nah, stretchingnya nanti judulnya adalah angin berhembus. Supaya tidak ngantuk, kalau sepoi-sepoi ngantuk nanti. Jadi nanti baris berhadapan. Karena situ ini jadi kita sini dan sini saja.
sih Bu? Yang memakai kerudung warna biru.
lagi. Gimana Bapak Ibu perasaannya? Refleksinya adalah bahwa apakah saat Anda maju ada orang lain yang sama maju? Bahwa permainan ini adalah gambaran dari 8 jenis kecerdasan manusia. Ada yang maju, ada yang tidak, ada yang sesuai, ada yang tidak. Ya. Bahwa refleksinya yang ketiga adalah bahwa kita semua unik dan punya kecerdasan masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi asesmen mandiri berbasis web untuk mengenali lebih dalam. Akan ada web yang saya share, nanti bisa untuk dikerjakan. Jadi untuk mengetahui kecerdasan majemuk apa yang menjadi yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Di situ juga sudah saya bagikan ada lembar kerja nih. Nah, lembar kerja itu nanti ketika Bapak Ibu sudah membuka web yang saya share di grup itu, kemudian diisi pernyataannya sampai dengan terakhir akan muncul jenis kecerdasan yang dominan pada diri Bapak Ibu. Jadi jurus 1 nanti boleh ditulisin ini kenali potensi. Nah, jurus 1 kenali potensi. Udah Ibu, Sudah? udah tulis sudah. Ya, terima kasih. Kenali siapa Pak? Monggo lanjut. Kenali potensi. Jadi dari web itu nanti akan keluar hasilnya prosentase. Ya, jurus 1 kenali potensi. Masuk ke web itu, kerjakan ya di aplikasi itu nanti akan keluar prosentase dari itu kecerdasan dominan yang Bapak Ibu miliki. Jadi nanti ada yang lebih terang. Ada yang lebih terang, nanti boleh dicoba sekarang boleh. Dan nanti hasilnya bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Jadi nanti ada yang lebih terang. Kalau yang lebih terang berarti nilainya akan lebih tinggi. Berarti adalah kecerdasan dominan milik saya. Nah, di situ ya. Nanti ini pun bisa diberikan kepada murid-murid kita. Boleh mau dicoba? Mungkin biar tahu hasilnya. Dicoba lagi ya. Coba tanya. Kalau mau coba boleh, tapi harus selesaikan. Kalau nggak selesai akan kembali lagi ke awal. Nanti kalau pun dipraktekkan, tahu oh saya dasar macamnya apa. Berarti Anda diminta sabar, Bapak. Dijawabnya sesuai kondisi kotak. Nanti kalau diberikan ke misalnya ke propertinya atau ke murid,
Di pernyataannya perlu ditelaah, perlu disimak. Yang saya suruh mikir karena dari selesai contoh saja nanti sambil mencari waktu yang tepat, yang nyaman, yang siap. Kalau tidak ada contoh satu, jadi nanti ketika mau uji coba ke murid, Bapak Ibu bisa tahu hasilnya. Yang muncul adalah intrapersonal. Cocok nggak kami Pak? Cocok. Itu ada yang lebih terang. Berarti untuk intrapersonal 92%. Nanti bisa dituliskan juga nggak kerja itu.
lagi matematik sama guru matematika tidak bisa diem sama sembilan. Tapi tema sudah ada yang menyelesaikan, nanti tinggal diisikan di tempat kerja atau presentasinya. Kita tahu yang dominan, berdasarkan dominan yang saya miliki adalah prosentasenya tertinggi. Kalau yang senang memelihara hewan tumbuhan dan naturalis theory, berkebun atau bersawah. Penasaran dilanjut? Ini yang nggak sama ditulis juga, Bu. Yang nggak sama ditulis juga. Yang sama? Yang nggak sama. Tidak diisi semua, apa pilih salah satu. Sebaiknya diisi supaya tahu peringkatannya. Cuma nanti di sampingnya stabil, oh yang tertinggi yang stabil. Lalu masih LM linguistik musikal. linguistik musikal ya. Kenapa? Karena musikal sudah nyanyi, sedang Oke, persentasenya saya lihat. Nah, dari sini linguistiknya 100%, musikal 100%. Bisa Bapak tuliskan di sini. Iya, di situ persentasenya jadi tahu kecerdasan pelajar dominan pada ini dia ini linguistik dan musikal. Iya, musikal. Kalau linguistik musikal berarti yang lebih biasanya yang diambil dulu yang linguistiknya, musikalnya untuk obyek. Nanti hasilnya di screenshot Bapak Ibu, supaya nggak hilang, di screenshot hasilnya. Pemerintah belum. Kalau kita jujur ya, sesuai melihat Kita poin juga sama 95 kan? Dan selanjutnya yang 95 kita kembali ke awal. Saya 100. Kira apa dulu? Kira apa dulu? Ada 100. Ini makan tahun berarti.
Ya, keren. Ya, ada di musik. Oke, itu dibagi ya. Yang masih belum sampai terakhir nanti bisa dicoba sambil santai gitu ya. Saya yang mau nanti hasilnya apa dari Rumeka, matematika, Untuk bantuan itu. Pertanyaan saya kecerdasan kita apa? Apa musikal buat kamu? Musikal kita. Ya, linguistik. Oh, kita pada perasaan kita merayu pinter ya. Oh, kemarin. Ini sih tahu nggak? Aku lagi tertipu. sambil mengajukan sambil saya baca materinya bahwa kita jadi saya maksudnya dalam kemampuan memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Disebutkan jika perilakunya kurang dan membentuk kreativitas dan nah, jadi kecerdasan ada 8. Ada visual spasial, verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, naturalis, logik, matematik, dan musikal. GOK udah pasti kinestetik. Visual spasial, kecerdasan visual spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat, punya imajinasi kuat, suka menggambar, mendesain, atau berpikir lewat gambar. Arsitek, ilustrator, desainer, untuk visual spasial. Kemudian interpersonal, kecerdasan interpersonal berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain, dengan baik bergaul, memahami orang lain, menjadi penengah konflik, guru BK itu. Guru pemimpin negosiator. Yang keempat, intrapersonal, kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan memahami diri sendiri termasuk emosi, perasaan, dan motivasi. Paham dengan emosi, motivasi, dan tujuan pribadinya. Contoh konselor, penulis, pemikir, masuk akal juga ya. Jadi intrapersonal. Yang kelima, kinestetik. Kecerdasan kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan tubuh dan aktivitas fisik, atletik, dan mengontrol gerakan tubuh dengan mahir. Contohnya atlet, penari, tukang bangunan. Kita kinestetik benih budaya. Kita fokus di fokus. Bu Rita belum soalnya bawa dirinya agak fokus. Yang keenam, kecerdasan naturalis yang berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mengklasifikasi flora fauna dan keindahan alam serta berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan. Guru di Palembang ini. Terhadap lingkungan, suka binatang atau tumbuhan yang berada di alam. Contohnya petani, pengenalan, peneliti. Tadi yang ketika disebutkan di rumah suka tanaman, suka memelihara
Begitu ya Bapak Ibu, jadi kalau kebiasaan bisa dicek lewat website lagi. Kemudian nanti ketika diberikan kepada siswa bisa pertanyaan ini bisa diberikan bahwa mana yang digambarkan saya cenderung memiliki kecerdasan tadi yang persentasenya hari ini. Kemudian cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk saya tadi profesi yang ketika punya kecerdasan profesi yang cocok tadi sudah disebutkan. Kemudian ekstrakurikuler apa yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk yang kamu miliki. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan untuk siswa ekskul yang cocok sesuai dengan kecerdasan saya adalah yang ada di sekolah tidak ada. Ini kecerdasan majemuk ya kalau kenal boleh dibantu Mbak Bibi. Berarti kecerdasannya apa ya? Kecerdasannya apa ini? Teman saya dulu. Belum satu Profesinya dari kecerdasan majemuk ini bahwa setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Jadi serta orang tua dapat mampu mengembangkannya dengan berbagai cara yang disesuaikan. Bahwa dengan mengenali dan merangsang kecerdasan yang berbeda ini, setiap orang dapat belajar lebih optimal dan percaya diri. Kesimpulannya, bahwa mencoba intelijen mengajarkan kita untuk menghargai keragaman bakat, sehingga kita tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi unik yang kita miliki secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada kecerdasan akademis seperti bahasa dan logika. Murid-murid kita kan banyak ketika di kelas ada yang anteng, ada yang senang jalan-jalan, ada yang akilan gitu. Tapi memang kecerdasan majemuknya berbeda-beda nih. Untuk yang pertama tadi kecerdasan majemuk sudah, kita lanjutkan ke gaya belajar. Yang satu kita lihat dulu ya. Boleh dibantu SPP-nya Pak kali ini biar semangat Pak. Karena
misalnya berpasangan, ini nanti berpasangan-pasangan lagi ya. Kalau saya memilih mau ibu saling hadap-hadapan. Nama icebreaking-nya yaitu Abdul, ya permainan Abdul. Abdul itu berarti atas, begitu berarti bawah. Ya, jadi berpasang-pasangan. Silakan disusun kepalan tangan sama mengepal. Ya, disusun saling bersama. Ya, seperti itu. Sesuai paradigma dengan Pak Kunci. Ya, ya bersama. Nempel Pak Bro. Ya. Ya, ada 4 instruksi ya. Pertama, kalau instruksinya saya teriakan up, berarti yang bawah harus naik ke atas. Ya, kalau apa-apanya down, berarti yang atas tidak ke bawah. Ya, kemudian yang ketiga down, up, down, up, down. Up itu naik, yang bawah naik ke atas. Down itu yang dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada goyang, berarti goyangkan tapi tidak boleh roboh. Ya, yang pas. Kemudian yang terakhir angkat. Ya, berarti posisi paling atas harus memberikan pukulan. Ya, tapi yang bawah tidak boleh kena. Ya, seperti itu. Ya. Up itu naik, down itu ke bawah. Kemudian goyang, tapi tidak boleh lepas. Kemudian yang terakhir ditangkap. Maka berarti posisi paling atas, karena yang paling atas itu harus berikan pukulan dan yang di bawah harus mengira dan sampai kena. Ya, kita coba yang Bapak ya. 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 Up. 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 Down. Goyang. Up. Down. Tangkap. Itu ya. Ya. Kalau tangkap itu dipukul maksudnya ya. Ya coba sekali lagi ya. Ya kita susun lagi. Ya. Gila kacau ya tukang. Up. Up. Down. Down. Goyang. Up. 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 Tangkap. Yang dilakukan oleh ada visual, auditory dan kinestetik. Di situ visual simbolnya adalah melihat, auditory dan kinestetik. Simulasi singkat daya belajar ini bisa dari ada sebuah cerita ya. Ketika pertama kali membeli HP baru, apa yang Bapak Ibu lakukan? Siapa? Belum dibuka. Baru beres. Ketika pertama kali membeli HP baru, apa yang Bapak Ibu lakukan? Siapa yang buka langsung dirakit otak-atik sendiri? Boleh tunjuk tangan? Ketika dia baru unboxing dari boxnya nih, boleh rakit sendiri di otak-atik. Ada Pak? Boleh tunjuk tangan Pak? Saya malah nelpon sih.
ya Pak ya. Yang kedua, siapa yang langsung telepon teman ini, bagaimana cara settingnya? Dan yang ketiga, siapa yang buka YouTube cari tutorialnya? Dari sini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Yang buka langsung diramai di sana, berarti gaya belajarnya apa nih? Kinestetik. Yang nelpon temannya? Auditori. Yang membuka YouTube cari tutorial? Cara paling mudah. Cara paling mudah untuk mengetahuinya. Nah ini 3 gaya belajar, ada visual, auditori, kinestetik. Ya nanti dari murid-murid kita juga pasti berbeda-beda ya. Ada yang ketika dijelaskan bosan, berarti dia mungkin memiliki gaya belajar yang lain. Termasuk kita kalau kita melihat buku catatan, ada yang memang rapi, ada yang memang fokus. Jadi yang satu begitu, yang satu begini ya, karena memang gaya belajar mereka berbeda. Visual. Nah untuk visual, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Senang mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video ilustrasi atau video presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Strateginya untuk pembelajaran yang efektif adalah menggunakan gambar, peta konsep dan video. Dia lebih tertarik ketika kita berikan materi itu dengan media ya, dengan media. Kemudian ajak murid bercatatan warna-warni, mind map atau sketsa. Jadi bisa jadi buku tulisnya itu menggunakan stabilo, menggunakan spidol. Jadi memang gaya belajarnya begitu supaya lebih mudah dalam menyerap materi. Untuk auditori atau auditory learner, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan dan mendengar suara guru. Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi ketika dapat perintah diucapkan lagi, atau dalam belajar harus dilafalkan ya, harus diucapkan. Strategi pembelajaran yang efektif, dia akan lebih senang menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara atau menggunakan lagu. Jadi ada di beberapa tempat, beberapa sekolah ketika untuk menghafalkan atau untuk memahami suatu materi adalah menggunakan lagu. Dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Untuk kinestetik atau kinestetik learner yaitu belajar lebih efektif dengan menyentuh, praktek langsung, ya, suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Terlihat sekali ya saat di kelas itu untuk siswa kita. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Ada begitu Bapak Ibu? Yang kalau sampai ya. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau belajar antar pos. Jadi lebih senang anak itu menghampiri temannya. Mungkin tujuannya tidak mengganggu, tapi memang tidak bisa kalau suruh duduk diam. Jadi seperti hanya untuk pembelajaran itu, guru BK kan lebih menyarankan ke SMK ya, lebih banyak prakteknya daripada ke SMA itu. Baik, untuk gaya belajar saya akan bagikan webnya, nanti boleh Bapak Ibu coba. Ada 3 jenis gaya belajar, nanti dari boleh dicoba di rumah ya Bapak Ibu.
cocok? Nanti bisa dipraktekkan tenaga putra putri di rumah maupun untuk siswa. Nanti setelah dicoba, saya seperti tadi screenshot hasilnya, koordinasinya boleh dituliskan di lembar kerja. Jadi punya data. Kan ada yang namanya ketika mau tes bakat minat dan sebagainya harus lewat lembaga ya. Ini lebih efektif. Tapi antri itu salah. Coba nanti. Refleksinya bahwa pembelajaran gaya murid adalah proses menganalisis bagaimana gaya belajar mereka. Termasuk kita ya, ada visual, auditor, atau kinestetik. Bahwa gaya belajar itu mempengaruhi cara mereka menyerap informasi dan merespon mata pelajaran. Gaya belajar dan berjalan. Kesimpulan untuk gaya belajar. Tunggu 50 menit. Kalau tadi yang pertama kesadaran majemuk, gaya belajar nanti boleh Bapak Ibu buka webnya, dicek lagi. Jadi nanti bisa kita praktekkan untuk murid-murid kita. Mungkin dari kegiatan pembelajaran gaya belajar dan sebenarnya Ibu. Kesimpulan tentang gaya belajar, pada dasarnya gaya belajar itu dibedakan menjadi 3. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kalau menurut saya gaya belajar ini cara individu dalam menyerap, mengolah, maupun mengatur informasi untuk memperoleh keterampilan yang yang meliputi gaya visual tadi lewat mata itu, gaya auditori pendengaran, kemudian dengan gaya kinestetik. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita sebagai guru untuk bisa memahami bahwa putra putri kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga kita bisa mensiasati pembelajaran yang bervariasi. Itu menurut saya. Terima kasih. Banyak terjadi ketika kita ada di kelas, kan mereka memberi tugas untuk mencatat saja. Ada siswa yang sampai 1 minggu, 1 bulan itu tidak mencatat. Ternyata masalahnya apa? Di gaya belajar. Ketika ada yang disuruhnya kok nggak mengumpulkan, berarti ada apa ini dengan anak ini? Berarti silakan bisa diberi tugas dengan metode yang lain, gitu. Itu ya Bapak Ibu, gambarnya begitu kan, supaya lebih tepat sasaran gitu. Bahwa si anak ini ada yang rajin mencatat, belum tentu si B ini rajin mencatat juga karena beda dari gaya belajarnya. Ini Bapak Ibu. Baik, satu sesi lagi, setelah itu kita nanti rehat sebentar ya. Kita lanjutkan mengenai potensi karir masa depan. Tujuannya adalah pembelajaran potensi karir masa depan adalah agar siswa mampu mengenali tipe kepribadian karir. Dan yang kedua, agar siswa mampu mengaplikasikan tipe kepribadian dalam merencanakan masa depan. Apa saja ini? Ada satu lagi yang saya bagikan, nanti bisa Bapak coba berkaitan dengan mengenali potensi karir masa depan.
teori Riasek. Masuk Bapak Ibu. Nah, jadi di situ adalah tes jurusan kuliah dengan teori Riasek. Jadi Riasek itu apa? Lebih mudah mengingatnya. Potensi karir masa depan itu nanti dari Bapak Ibu mengisi aplikasi itu nanti pun akan muncul lagi persentase. Nanti silahkan di screenshot, kemudian berapa persentasenya itu akan menunjukkan berapa tingkat potensi karir masa depan. Ada realistik, R-nya realistik, A-nya artistik, enterprise. Realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprise dan konvensional. Jadi lebih diikat Riasek RI, ASEC. Potensi karir masa depan. Realistik, praktis, fisik, nyata. Nah, ini contoh profesinya adalah mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, tani. Yang kedua, kayaknya tidak termasuk di sini ya Bu ya. Investigatif, I, analitis intelektual. Contoh profesinya adalah ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti dan psikolog. Yang ketiga artistik, kreatif, imajinatif. Contoh profesi seniman dan seni ya, penulis, aktor, desainer grafis, musisi, arsitek. Yang keempat sosial, yaitu peduli komunikatif. Tidak jauh dari kita ya Bapak Ibu, bahwa potensi karir masa depan sosial itu guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Cocok nggak Bapak Ibu? Cocok ya. Penuh dengan sosialnya, tinggi sosialnya. Yang kelima enterprising, pemimpin persuasif. Ya, tentang profesinya adalah pengusaha, politikus, manajer marketing dan pengacara. Yang keenam konvensional, terstruktur dan teliti ini. Contoh profesinya adalah akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Lebih ke yang tekun dan teliti, sedikit lebih senang duduk. Ya. Nah, dengan menggunakan tes karir inklusi ini, murid dapat mengetahui tipe kepribadian karir dan dapat diarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat dan karakteristik. Karena kalau murid kalau ditanya cita-citanya apa, jadi orang sukses, tapi belum bisa secara spesifik menyebutkan saya mau jadi itu. Karena apa? Itu tadi dari awal belum tahu kecerdasan majemuknya apa, gaya belajarnya seperti apa, kemudian potensi karir yang mau saya kejar apa. Nanti kalau sudah mengetahui dari tiga itu, tentu akan lebih mudah dari murid tersebut untuk mengambil keputusan dan Bapak Ibu guru untuk membimbing dan mengarahkan. Saya suka memasak. Kami masak. Ada potensi buka itu Bu, buka pemakan ya Bu. Dari yang tiga materi yang kita pelajari tadi, nah ini ada rekap dan rekomendasi. Rekap rekomendasi tadi, nama guru, kemudian kecerdasan majemuknya apa tadi, gaya belajarnya apa, visual, auditory, estetik, nanti bisa diarahkan lewat konsultasi ke guru non DK, kemudian bimbingan dengan guru DK sehingga bisa diarahkan ekskul apa yang direkomendasikan. Kemudian profesi masa depan yang relevan seperti apa sehingga anak lebih punya gambaran, lebih terarah untuk oh ini yang mau saya kerja. Begitu nih Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan nih Bapak Ibu? Refleksinya bahwa untuk mengenali potensi karir masa depan siswa melibatkan refleksi diri, eksplorasi, aktivitas, umpan balik, analisis minat dan bakat serta mencatat pengalaman melalui jurnal untuk menemukan pola kekuatan diri. Kesimpulan mohon bisa bantu membacakan. Ya, kesimpulannya
Kalau yang pertama mengenali potensi karir masa depan siswa itu ada suatu proses krusial yang memerlukan identifikasi minat dan bakat, pemahaman akan peluang karir serta pengembangan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan. Yang kedua, langkah ini bukan hanya tentang memilih pekerjaan, tapi juga tentang memberikan arah yang jelas untuk membangun masa depan yang lebih terarah, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan pada kurikulum kita, membantu mereka untuk supaya terarah pendidikan mereka. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk jurusan saya akhiri sampai di sini. Kita lihat sejenak untuk kita lanjutkan jurusan kedua, tentu yang lebih menguras emosi karena jurusan kedua lagi adalah kelola emosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.